Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Ainur Rahman dengan NIM 038. Saya Muhammad Fahmi Alfian dengan NIM 024. Saya Syahrul Prasetyo dengan NIM belakang 06. Oke, di sini kita akan menyampaikan tentang laporan UTS OP AMP, yaitu tentang inverting, non inverting, summing, multi stek, mata kuliah praktik elektronika analog dan digital. Dosen pengampunya Bu Nur Vidya Laksmi, BSST MSc. Nah, untuk tujuan praktikum ini sendiri yaitu mahasiswa mampu mengetahui teori, membuat rangkaian serta menganalisa rangkaian OPAMP inverting menggunakan simulasi MATLAB. Mahasiswa mampu mengetahui teori, membuat rangkaian serta menganalisa rangkaian OPAMP non-inverting menggunakan simulasi MATLAB. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui teori, membuat rangkaian serta menganalisa rangkaian OPAMP menggunakan simulasi MATLAB. Mahasiswa mampu mengetahui teori, membuat rangkaian serta menganalisa rangkaian OPAMP multistate menggunakan simulasi MATLAB. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori singkat mengenai rangkaian OPAMP. Yang pertama, inverting. Jadi dari konfigurasi inverting, sinyal masukan dihubungkan ke terminal negatif, karena hasil kalkulasi akan memiliki fase yang berlawanan berbalik 180 derajat dari sinyal yang masukan. Bisa dilihat di sini ada rumus gainnya seperti ini. Lalu kita lanjut ke non inverting. Jadi pada konfigurasi ini sinyal masukan dihubungkan ke terminal positif dan sinyal keluar yang dihasilkan akan memiliki fase yang sama dengan sinyal masukan. Juga kita bisa lihat rumusnya, rumus gain dan juga rumus keluaran. Yang ketiga ada summing, yaitu rangkaian amplifier digunakan untuk menggunakan beberapa tegangan masukan dari satu tegangan keluaran berdasarkan referensi jika menggunakan konversi terbalik. Bisa dilihat ini rumus tegangan keluarannya PO. Bisa di next. Lalu yang terakhir ada multi-state, yang mana fungsinya adalah menguat tahap, yaitu rangkaian dari beberapa OPM yang dihubungkan secara penguatan dari rangkaian ini merupakan hasil perkalian dari penguatan tiap tahapnya. Bisa kita lihat ada di sini rumus penguatan total. Next. Sebelum kita masuk rangkaian, bisa kita lihat di sini ada komponen. Yang pertama OPAMP, RJ Voltec, Store, Protection Store, Solver Configuration, Electrical Moving, masing-masing lainnya itu sesuai kebutuhan pada rangkaian. Next. Nah, berikut ada gambaran rangkaian. Di sebelah sini ada inverting, non-inverting, summing, dan multi-state. Dan yang akan kami simulasikan di aplikasi. Oke, yang pertama kita membuat OMP inverting.
Kita membutuhkan AC voltage source. sebagai sumber tekanan. Dan electrical reference. Terus kita masukkan resistor. Ditambahkan lagi resistornya. Ditambahkan lagi OPAMP yang bentuknya ada segitiga arah ke kanan. Kita tambahkan lagi electrical reference di sebelah kanan. Di bawah OMP, OPAMP, dan ditambahkan lagi jangan lupa tambahkan voltage sensor. Tambahkan PS Simulink Converter. Simulingnya ada 2. Tambahkan voltage sensornya lagi. Tambahkan electrical reference yang keempat. Ditambahkan sekop untuk mengetahui gelombangnya. Skipnya apa? Yang boleh disini bisa pelan. Setelah komponen sudah ada, kita sambungkan kabel-kabel tegangan ke resistor, ke OPAMP-nya, dan ketika rangkaiannya sudah jadi, kita masukkan angka di setiap resistornya, dan jangan lupa juga tegangannya sesuaikan dengan tabel.
lalu di-run supaya, nah ini kan menunjukkan hasil. Nah, di sini kan mendapatkan nilai sekian. Kita lihat pada PBT apakah pada teori konfigurasi atau Nah, ambil contoh dari konfigurasi. kita ambil contoh dari konfigurasi 1, yaitu dengan voltnya 2 volt, R1 nya 100 kilo ohm, RF nya 500 kilo ohm. Jadi untuk rumusnya tadi seperti di dasar teori itu seperti demikian, minus RF kali R1 kali VI. Jadi kita masukkan nilainya 500 kilo ohm dibagi 100 kilo ohm dikali 2. Ya, kita ini dibagi dulu, hasilnya minus 5 dikali 2 itu menunjukkan VO pada OMP inverting konfigurasi 1 itu menghasilkan minus 10 pada hasil perhitungan teori. Untuk hasil dari simulasi sendiri itu mendapatkan nilai minus 9,93. Untuk perbedaan sendiri itu sangat kecil, yaitu berjumlah 0,007 minus 0,007. Nah, untuk pada perhitungan tadi kita mendapatkan nilai minus 10, sedangkan pada simulasi mendapatkan nilai segini, minus 9,93. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya non inverting. Di sini kita memerlukan terus AC voltage source, lalu voltage sensor, lalu ada lagi OPAMB, lalu ada lagi resistor, ada resistor lagi, lalu tambahkan electrical reference, tambahkan resistor, tambahkan electrical reference,
tambahkan electrical reference, lalu PS simulink converter, tambahkan lagi PS simulink converternya, lalu voltage sensor. Jangan lupa dibalik resistornya. Jika semua komponen sudah tersedia, lakukan penyambungan. Oh ya, tambahkan stop juga. Santos Maria ya. Jangan lupa rubah semua sesuai pada tabel. Rubah juga stop time-nya. Lalu run. Hasil menunjukkan sekian. Kita pakai konfigurasi pertama yaitu tegangan 2 volt. Pertama 100 kilo. Baik, sekarang saya akan melanjutkan rangkaian selanjutnya, yaitu OPMP Misani. Baik, selanjutnya rangkaian OP Amin jadi setelah biasa kami memasukkan sumber tekanan komponen-komponen seperti electrical reference, sudah masukkan simulink konektor, lalu kita masukkan scoop. Kita mau sambung interaksi dengan juga resistor, serta kita sambungkan juga voltage sensor dengan scoop untuk membaca gelombangnya. Lalu kita masukkan konfigurasi seperti pembukaan 1, 2, 3 sesuai dengan tabel yang
mendapatkan nilai yang sama dengan tabel. Dan ini untuk hasil dari VO dari scope kita dapatkan hasil minus 6,27. Selanjutnya kita akan bandingkan dengan yang ada di PowerPoint, yaitu perhitungannya dengan simulasi. Baik, untuk tabel 3 di sini tadi kita dapatkan hasil minus 6,90 dari simulasi di MATLAB. Untuk perhitungannya sendiri kita dapatkan minus 7, di mana ini sedikit mendekati dari perhitungan. Lalu untuk konfigurasi yang kedua, hasil pembacaan dari MATLAB yaitu minus 6,75 dari perhitungan teori minus 6,48. Selanjutnya konfigurasi yang ketiga, pembacaan dari MATLAB minus 7,20 untuk perhitungan sendiri dapatkan minus 7,26. Dapat disimpulkan bahwa antara simulasi dan juga perhitungan secara matematis dapat dikatakan mendekati atau sama. Baik, selanjutnya ada juga rangkaian sama juga sampling, tetapi yang BRB bisa lihat rangkaiannya sama seperti tadi, hanya saja ini nanti konfigurasinya kita ganti sesuai dengan tabel, dimana tegangannya juga ada 3, kita sesuaikan dengan yang ada di tabel konfigurasinya. Untuk resistor pertama kita sesuaikan di sini, masukkan 300 ohm, resistor 2 600 ohm, resistor yang ketiga 2 mega. Jika sudah semua, kita atur stop stand-nya menjadi 0,1 dan kita run. Lalu kita buka hasil pembacaan dari scope untuk lihat gelombangnya. Kita bisa dapatkan di sini PO-nya itu 2, PO-nya kita dapatkan 2,30. Maka kita bandingkan dengan yang ada di PPT, bisa geser ke tabel 4. Nah, di sini tadi untuk konfigurasi pertama pembacaan dari MATLAB, PO-nya kita dapatkan 2,9. Untuk perhitungan teorinya sendiri kita dapatkan 3 volt, maka bisa disimpulkan itu mendekati dari perhitungan teori. Lalu untuk konfigurasi yang kedua, pembacaan dari MATLAB adalah 2,30 seperti kita bisa lihat tadi ya. Lalu untuk perhitungannya kita dapatkan 2,32 V untuk PO-nya, maka bisa disimpulkan mendekati juga. Yang terakhir, konfigurasi ketiga, hasil pembacaan dari MATLAB 1,83 volt, sedangkan perhitungan dari rumus kita dapatkan 1,8. Ketika konfigurasi ini kita simulasikan, hasilnya mendekati atau hampir sesuai dengan pembacaan. Rangkaian terakhir itu rangkaian
rangkaian simulasi yang berarti untuk PAP multistage. Ini sudah kita rangkai seperti ini, ikuti dari gambar tadi. Lalu kita ubah konfigurasi pada setiap resistor, mengikuti sesuai dengan tabel yang ada di BPT. Untuk komponennya sama dari yang simulasi yang sebelumnya, ada AC voltage source, ada resistor, ada VAP, dan juga ada PX simulin, dan juga ada scope pembacaan gelombang. Sini untuk resistor yang pertama kita atur nilainya menjadi 5,3 kilo ohm. Resistor yang kedua kita atur menjadi 44 kilo ohm. Untuk resistor yang ketiga juga kita atur sebagai jadi 44 kilo ohm. Jadi 40. Yang atas ini adalah RF. Yang atas ini adalah RF. Hasil nilai RF ketiganya itu sama. Nilai RF ketiganya itu sama. 480 kilo ohm sesuai dengan tabel. Ketika semua konfigurasi sudah kita masukkan sesuai, maka akan kita jalankan rangkaian simulasi tersebut. Lalu kita buka scope. Jadi untuk hasil PO-nya di sini kita dapatkan 970,55 milivolt. Selanjutnya kita akan bandingkan pembacaan PO ini yang ada di MATLAB dengan perhitungan secara matematis yang ada di BPT. Nah, di sini kita bisa lihat tabel perbandingan hasil teori dan simulasi rangkaian multistage. Pada konfigurasi pertama, PO atau pembacaan dari MATLAB didapatkan 1,78 volt. Lalu kita bandingkan dengan perhitungan secara matematis, kita dapatkan PO-nya sama dengan 1,79 volt. Hanya selisih sedikit saja. Untuk konfigurasi yang kedua, pembacaan dari MATLAB sebesar 0,97 volt. Sedangkan perhitungan teori sendiri PO-nya 0,98 volt. Lalu untuk yang konfigurasi terakhir, pembacaan dari MATLAB PO-nya adalah 0,01 volt. Untuk perhitungan teori sendiri PO-nya didapatkan 0,63 volt. Jadi untuk ketiga konfigurasi ini kita bandingkan dengan hasil perhitungan secara teoritis, hasilnya sama atau bisa dibilang mendekati, hanya saja selisih sekian. Lalu untuk kesimpulannya akan disampaikan kesimpulan dan analisis yang disampaikan oleh saya. Oke, selanjutnya yaitu analisis dan kesimpulan. Oke, selanjutnya analisis dan kesimpulan. Untuk analisisnya sendiri yaitu hasil simulasi dan perhitungan menunjukkan pola yang sama meskipun nilainya tidak identik. Perbedaan ini terjadi karena perhitungan menggunakan asumsi ideal, sedangkan simulasi lebih mendekati kondisi nyata dengan adanya keterbatasan komponen. Selain itu, pembulatan angka dan toleransi resistor juga mempengaruhi hasil. Pada rangkaian multistage, error kecil dapat terakumulasi, namun perbedaan ini masih wajar dan tidak mempengaruhi prinsip kerja rangkaian. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa OPAMP dapat digunakan dalam berbagai konfigurasi untuk mengolah sinyal sesuai kebutuhan. Rangkaian inverting menghasilkan output yang terbalik terhadap input, sedangkan non-inverting menghasilkan output yang sefase.
rangkaian samping mampu menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu. Sementara rangkaian multistage dapat menghasilkan penguatan yang jauh lebih besar karena terdiri dari beberapa tahap penguat. Selain itu, nilai resistor memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap besar kecilnya penguatan dan tegangan output. Hasil yang diperoleh dari simulasi juga menunjukkan kesesuaian dengan teori, sehingga rangkaian dapat dikatakan bekerja sebagaimana mestinya. Mungkin segitu saja apa yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.